Nabi. Kenapa? Ini terkait penyesatan yang mereka lakukan hampir 1 abad di bumi Nusantara ini. Bukan cuma memalsukan nasab, memalsukan sejarah juga iya. Nama-nama pahlawan juga iya. Mengklaim menciptakan bendera. Ya. Mengklaim menciptakan logo Garuda Pancasila. Lah, kalau sudah ada upaya-upaya memudarkan sejarah ini kan bahaya. Ini sangat bahaya. Makanya senantiasa saya sampaikan di menjawab typingan ini terkait dengan Nabi kami. Nah, persoalan kalian tidak cinta kepada Nabi tapi lebih cinta kepada Bani Ba'alawi itu silakan. Tapi kami akan terus berjihad untuk menyuarakan dan menyampaikan kepada umat bahwa Bani Ba'alawi itu memang bukan zuriyah Nabi. Kan begitu. Cocok nggak, Abang? Ini Gus Ulani kayaknya lagi makan malam. Jadi Abang bisa nggak naikkan ke Komal Muhibin yang kira-kira mau naik? Nggih, saya ini lagi makan sebentar nggih. Mohon Ya. maaf nggih. Iya. Tapi saya tetap mantau. Abang juga tahu kalau Yula lagi makan. Ini video lagi nih. Mengikuti pengawal, itu mereka mengawal keluarga Nabi. Itu ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti Habaib. habaib. Itu juga sesat. Sekarang Jadi Anda mengikuti Al-Quran walaupun Anda tahfidz hufadzil Quran, tapi tidak ikut habaib, sesat. Nah, itu kan ajaran Iya. Ini yang kamu itu jangan yang menghina Kiai Kiai Haji. ketika kamu bercakap Kalau ini pencipta topang monyet, ini. sebetulnya Ini siapa ada di- pencipta topeng monyet, Bang? Ini Abdullah bin Yahya kalau di sini. Oh. Ini ada di Leiden, terus ada di Universitas Leiden sama di Museum Tentara di Belanda. jadi acara harta yang ditarik tangan Al-Habib. Jadi aslinya leluhurnya Habib Bani Ba'alawi topeng monyet. Ya, Semua manusia. ini yang saya Karena kirtanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dia jawab Habibi Abdullah Ba'alwi. Bang, jangan lama-lama, Bang, Maksudnya nunjukin Habibi, video. Habibi Abdullah. iya. Karena algoritma TikTok itu kan sensitif ya. Kalau dia ngelihat dari aplikasi lain, biasanya akun kita bisa Ini- di-ban. aplikasi TikTok juga, karena ini kan memang VT saya. Oh ya, VT saya. nggak apa-apa. VT saya gitu loh. Saya malah baru tahu kalau pencipta topeng monyet itu ternyata Habib Utsman bin Yahya. Abdullah bin Yahya bukan Utsman, Abdullah bin Yahya. Oh, Masih Abdullah bin marganya Mas. Ya. Ya sama-sama Yahya. Ya. Itu tadi ya kesesatan itu ya seperti macam-macam lah. Seperti bahkan mereka tuh saya tanya, membedakan kemarin tuh saya sempat tanya itu satu ya masalah ini yang memba'alawikan Allah itu. Man rabbuka? Habibi Abdullah Ba'alawi katanya. Wa man nabiyuka? Habibi Abdullah Ba'alawi. Gusti Allah lo mau dia ba'alawikan sama Kanjeng Nabi, coba bayangkan. Apa itu nggak luar biasa itu sesatnya itu. Cara berpikirnya itu soreh loh bahasanya itu. Betul. Soreh loh bahasanya itu. Terus terkait Afdalul Ahlul Bait itu, Afdalul Nas, ya kan? Mereka itu lebih baik dari Ahlul Bait katanya. Jadi Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, Hasan, Husain itu mereka di atasnya masih levelnya. Insya Allah. Coba bayangkan kan luar biasa begitu itu.
Tapi ada fenomena yang lebih parah lagi, Bang, yang hari ini dilakukan sama Bani Balawi ini. Mereka melaksanakan menggelar haul-haul menggunakan nama kota. Ada haul Solo, ada haul ini. Nah, ini kan bahaya. Sementara haul itu yang kita tahu, haul itu kan untuk memperingati sosok tokoh-tokoh atau keluarga atau orang tua yang sudah wafat. Maka kita hauli. Nah, kalau bahasanya ada haul Solo, itu kan menganggap bahwa Solo itu sebagai kota yang sudah mati, maka dihauli. Menurut pendapat Abang gimana? Ya salah total, mestinya itu ya semoga aja mungkin ke depan dari Pemkot Solo sudah tidak ada seperti itu. Apa sih jasanya Ali Al-Habsyi itu Bu, dari Solo? Makanya saya itu lihat VT-nya Gus Yukla tadi. Itu saya makanya kemarin naik sama Gus Yukla, saya nyomot VT sampean. Saya bilang gitu. Kan saya kasih foto sampean. Ya artinya kan dia itu lahir tidak di Solo. Ngaji tidak di Solo. Kawin tidak di Solo, berketurunan beranak pinak juga tidak di Solo, berjuang tidak di Solo. Ya kan? Matinya tidak di Solo. Tapi kuburannya dibuat kuburan di Solo. Dan dihauli. Dan dihauli. Ini loh yang yang luar biasa. Dan itu memang ada di kitab dia, itu ada. Di ajaran dia itu ada, gitu loh. Daripada jauh-jauh pergi ke sana lebih baik jangan. Nah ini yang salah gitu loh. Pertanyaannya apa sih jasanya kan gitu. Ya artinya kan memang butuh peran serta masyarakat dan pemerintah setempat sebetulnya. Karena ini kan bahaya Bang untuk anak cucu kita. Ya betul, setuju itu. Bahaya untuk anak cucu kita. Bayangkan seandainya anak-anak kita yang hari ini masih sekolah di SD, ya kan, kemudian ada ajaran sesat, ya begitu ditanya marrobuka, jawabannya ternyata bukan Allahu Rabbi, tapi Abdullah bin Haddad. Itu kan bahaya. Belum lagi masalah pemalsuan sejarah, bagaimana pahlawan-pahlawan itu dibalawikan, belum lagi kota-kota yang sudah dihauli. Sementara anak-anak kita, santri-santri kita kan senantiasa kita ajari. Nah, ini bahaya. Kalau kita membaca literasi, kita mungkin cari persamaan ya. Cari persamaan itu mirip sekali dengan Israel, gerakannya Israel. Sama persis coba. Itu yang saya sama sering persis katakan. coba. Betul. Israel. Sama persis. Indonesia hari ini ada beda itu. 45 tahun yang lalu. Betul. Polanya sama. Ada beda itu. Betul. Polanya sama. Jadi gini polanya ini anu ya, biar teman-teman itu lihat, mungkin kalau anu ya enggak apa-apa. Ini cuman hanya polanya itu satu. Kalau mau menguasai negara, kuasai dulu NU. NU sudah dibelokkan sejarahnya bla 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 kan. Terus yang menyerang bisa dikatakan pendiri NU itu sudah ada. Itu tadi seperti Faisal Segaf tadi kan. Ya. Menyerang marwah pendiri NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Siapa sih Haji Hasyim Asy'ari itu kan gitu kan? Ya. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya supaya kita itu sudah tidak lagi menghormati Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pendiri NU. Tujuannya kan ke sana. Terus menyerang tokoh-tokoh yang memang betul-betul tokoh-tokoh kultural, ya kan, yang memang betul-betul ditakzimi sama kalangan Nahdliyin, akar rumput. Siapa itu? Gus Baha. Yeah. Gus Baha siapa? Gus Baha itu adalah orang ahli fikih Quran loh itu. Tapi marwahnya diserang. Katanya penipu, tidak punya akhlak dan lain sebagainya. Dan itu ada di VT-VT-nya. Saya buktikan ada di VT-VT-nya. Tujuannya apa? Supaya akar rumput ini sudah tidak menghormati lagi kepada Gus Baha. Itu tujuannya. NU sudah mulai dimasukin nih. Ya kan, dimasukin dengan pembelokan sejarah yang Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini kan terstruktur ini.
Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu harus meminta restu kepada Utsman bin Yahya dan lain sebagainya, padahal itu tidak ada cerita seperti itu. Jatman mulai kan. Nah, ini di sisi NU. Di eksternal NU sudah ada ini. Yang Habib Unyil itu yang bagian memprovokasi rakyat untuk mengumpulkan dia menghalalkan fitnah dan lain sebagainya. Ada videonya. Ini kan sudah terstruktur banget ini kan. Yang bagian untuk daerah politik ya, untuk menyatukan umat kultur ini, ya kan, kultur baik kalangan yang lain-lain, nah, akar rumput lah. Pokoknya umat Islam lah. Tidak spesifikasi kepada NU saja. Iya. Ada itu tugasnya Imam Unyil. Terus ada lagi tugasnya yang pemalsu sejarah termasuk kuburan itu lagi dengan didirikannya Petanisia. Siapa yang ditugaskan? Kita sudah tahu semua. Oke? Itu. Terus ini naik lagi menguasai sejarah. Sejarah semua dibaaulikan, pahlawan dibaaulikan. Ini kan semua. Terus orientasinya mau kemana, aku tanya coba. Terus di kalangan yang bagian-bagian yang model-model seperti ini, nih, membodohkan umat, ya kan, membodohkan umat, mendoktrin umat, tujuannya apa? Supaya mahabbah terhadap habaib itu sudah, kepercayaannya itu sudah sudah begitu mengkristal, membeku, ya kan, sehingga apa, mereka itu buta sudah dengan kondisi sekarang ini. Nah, begitu buta kan gampang mereka menguasai kan. Karena memang apa, golongan kultural inilah yang menjadi satu penggerak, bisa dikatakan kalau di Indonesia itu yang menjadi kedaulatan kedaulatan sejati lah, bisa dikatakan rakyat yang di kelas grassroots ini gitu loh. Ini yang dipikir mereka itu sudah berhasil. Datanglah itu Kiai Haji Imaduddin dengan tesisnya. Belajar, tersadar kita, termasuk saya. Iya. Tersadarnya kaget. Akhirnya kita kan belajar. Karena apa? Kita belajar meyakini sesuatu itu dengan keraguan dulu loh. Betul. Semua ilmu dengan awalnya keraguan, skeptis. Saya ragu dulu, bener nggak ini? Saya skeptis itu. Bener nggak ini kan? Belajar itu. Wah, di okal saya itu berkecamuk terus. Akhirnya saya membaca terus, banyak saya download kitab dan lain sebagainya. Nemu, saya cocokkan dengan hasil. Ternyata saya nyambung. Oh, brengsek gitu ya. Akhirnya kan begitu akhirnya. Dan ini memang di luar itu kejadiannya memang seperti itu. Coba kalau tidak ada pergerakan seperti ini, apa yang terjadi 50 tahun ke depan? Nggak ada lagi Indonesia. Yang ada adalah Ayo coba logika kita itu. Karena apa? Sudah mulai ya Tarim masuk dengan masif itu diundang. Siapa namanya yang dari Yaman itu, yang Habib begini-begini itu? Siapa namanya? Ya. Yang begini. Umar bin Hafiz. Itu. Kita, Allah itu tidak akan membiarkan walinya. Indonesia itu subhanallah udah ditoto. Betul. Sama wali, ada wali-walinya. Makanya apa, setiap daerah itu dinamakan wilayah. Wilayah itu pasti ada walinya Allah. Betul. Lah ini nasab wali songo mau dinafikan, kan rusak. Akhirnya Allah, oh kamu itu tidak bisa dibiarkan. Mungkin begitu nih kata Allah nih, tak buka aja semua itu. Akhirnya apa? Dibuka semua. Sampai megang susu, kitab yang megang susu itu Isra Mi'raj 70 kali.
yang seperti ini kan dibukakan semua. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum wa yatafakkaruna fi khalqis samawati rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Ini iya. Makanya kemarin Bagaimana di komanya Gus iya. Yula ini Semua itu sudah terstruktur. Ajaran kenapa hari ini terjadi dekadensi moral ya? Kenapa hari ini terjadi pemerosotan akhlak? Itu cikal bakal utamanya, penyebab utamanya itu memang ajaran dari Bani Balawi ini. Kan gitu. Setuju saya. Dan itu dimulai dari Habib Rizik. Bagaimana Habib Rizik mengajarkan secara tidak langsung kepada muhibbinya untuk mencaci maki pemerintah yang sah, mencaci maki kiai-kiai dan ulama-ulama kita, mengatakan bagus Dur itu buta mata buta hati. Kan begitu. Itu bagaimana itu Habib jujur Bahar- saya jujur demi Allah saya itu sakit hati loh sampai hari ini. Betul. Saya demi Allah jujur. Cuman kan sekarang dulu saya tuh nggak berani, takut kualat. Fair aja. Itu. Karena kita masih yakin dulu itu mereka adalah zuriyah Nabi. Cucu Nabi. Masih takut kualat tapi Takut kualat. akhirnya saya kan sering berbicara begini. Sekarang ini kita sedang dipertontonkan sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah memuliakan almarhum Al-Maghfurullah Kiai Haji Abdurrahman Wahid dengan dihusnul khotimahkan. Bahkan dengan detik ini di makbarah beliau itu masih rame orang ngaji, ibaratnya itu orang malaikat mungkar nakir itu nunggu begini. Kok enggak entek-entek wong ngaji kok ati nakoni kubur ora iso-iso. Ya kan begitu deh. Mau bertanya kubur sekarang kita tinggal lawan yang menantang Gus Dur Mubahala, yang mencaci maki Gus Dur pada waktu itu. Kita lihat matine itu koyo opo sih? Ya itu yang bikin penasaran. Bong, itu saya itu sekarang lagi penasaran. Allah itu matikan dia dalam kondisi apa? Itu saya sampai saat ini penasaran. Demi Allah. Saya pikir kemarin matinya pas ada indikasi kasus cat mesum itu, Bang. Ternyata belum. Belum. Demi Allah saya itu sampai dengan hari ini. Karena apa? Tidak ada statement permintaan maaf pun di publik sampai pada waktu sampai dengan hari ini. Sampai detik ini. Padahal yang paling kita pegang itu apa? Man kafara akhahu musliman fahuwa kafir. Betul. Betul? Bagaimana dia si Rizik itu mengkafirkan Gus Dur? Tapi mohon maaf nih, saya potong. Saya kira bukan hanya Habib Rizik kok, Gus Najib juga begitu. Jadi memang luar biasa sekali pengaruh dari Habib Rizik ini. Bahkan sekelas Gus Najib aja bisa kena, apalagi orang-orang awam. Mohon maaf kalau potong gitu. Oke, betul Gus, itu betul Gus. Artinya kan begitu. Artinya kan memang coba doanya memang yang betul-betul walinya Allah yang memang betul-betul diterima dan memang kita lihat dengan kondisi saat ini. Doanya siapa? Almarhum Al-Maghfurullah Syekhona Maimun Zubair. Bagaimana beliau memohon kepada Allah mengakurkan antaranya Jokowi dan Prabowo sekarang terjadi. Betul. Itu wali yang sebenarnya, bukan wali tarim. Bukan ya tarim. Lah, itu betul-betul terjadi kan? Kita tuh nggak usah nggak usah ngomong tinggi-tinggi bab. Sekarang bab yang sudah terjadi aja yang kita bahas. Bagaimana doanya Mbah Maimun subhanallah dengan menangis menitikan air mata. Karena apa? Perpecahan umat saat itu tuh sudah luar biasa. Dan penyebabnya itu Bani Kadrun sama Bani mimik serius itu juga harus ditampakkan. Itu kan kesannya itu kesan menghina, merendahkan.
seakan-akan dia yang paling pinter, dia yang paling berilmu, padahal tidak seperti itu. Gitu loh. Iya. Dari modelnya aja jujur, makanya saya itu males. Monggo Gus Yuk lah dulu, nanti kalau keteteran baru saya terus beliau. Dia itu Habib, bukan Enggak, soal Maksudnya gini, suruh baca ya, monggo Gus. Al-Dohir asarun alal batin, asarun alal batin. Ya, saya salah, nggak apa-apa. Saya salah ya, memang saya nggak bisa baca kitab ya. Saya kan bilang. Ya saya memang az-zahir yadullu alal batin, memang iya benar. Saya itu pernah dengar itu di ceramahnya salah satu kiai waktu saya masih SMP. Jadi saya belum pernah langsung letterlak dari kitabnya, itu belum pernah. Cuman saya dawuh kiai dari SMP kelas 2 di ceramahnya beliau, terus saya dengar ada dawuh begitu. Kurang lebih begitu, barangkali saya salah ya, memang saya nggak bisa apa-apa. Ngaji lagi om, iya saya ngaji lagi. Nggak apa-apa. Tapi intinya memang begini, kita memang paling susah ngadepin orang-orang panik ya. Jadi dengan gaya-gaya Sebenarnya panik loh, cuman ditutup ketawa-ketawa begitu. Ya Allah. Iya. Ya itulah ajaran Habib Rizik begitu. Tapi nggak apa-apa sih. Seumpama saya di framing nggak bisa baca kitab ya bodoh amat. Emang saya nggak bisa apa-apa. Tenang aja. Saya nggak pernah Ya klaim betul. seperti ini. Dia itu Yang memang penting- dari Bani Bahlawi, dia itu Habib, asli Habib, anak cucunya. Itu ini apa namanya, golongannya Tabat Yaba. Gini, saya kan pernah bilang begini ya. Kalau ada orang sekelas Sayyid Qori aja pernah salah kok ngutip dawuh ulama ketika ada yang namanya sapu lisan atau dadakan, atau ketika mengutipnya lagi dalam keadaan marah, itu kadang keceletot itu. Tapi kalau Al-Quran itu, kalau salah itu kan Al-Quran kan mutlak, tidak bisa gonta-ganti. Dan Al-Quran itu kan sifatnya kan firman Tuhan. Ya ini sebatas pembenaran, karena manusia itu kan selalu mencari pembenaran ketika salah ya. Ya Allah ya Rabbi. Yang penting jangan dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri tuh, saya lupa itu ya. Saya nggak bisa baca kitab, saya nggak bisa apa-apa ya. Tapi cara begitu itu saya kurang suka, karena sama dengan menghina lawan bicara begitu ya. Saya bukan pengen dihormati, tapi dengan cara bicara tadi, ya Allah, itu nggak berakhlak sama sekali. Ya, Ya itulah akhlak mereka ya begitu. Itu ada Ahmad Zain tuh mau naik kayaknya, iya. diundang aja. Zain Ahmad. Syed Ahmad siapa itu? Nggak tahu. Banyak omong, Saya banyak tuh salah. di framing, saya tuh banyak di framing gini loh Gus. Oh iya, gimana? Pengangguran tiap hari bahas nasab, pengangguran aja, lu mau makan apa, mau makan nasab gitu. Lebih baik memperbaiki nasib kayak gitu kan. Lah urusan apa orang saya? Mohon maaf Ki, Kang Komandan, saya kan sempat baca kita sempat baca di Fiti kan salah. Al-Isnaduddin, Al-Isnaduminaddin, di framing bodoh amat. Yang penting bukan Al-Quran, bukan hadis, saya aman-aman aja begitu. Kalau salah Al-Quran dan hadis baru saya malu gitu. Ya, Kan- kita boleh salah, tapi jangan bohong, jangan nipu. Betul. Nah kerja kalau Bani Bahlawi kan kerjanya kan nipu, bohong. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya sempat kepancing loh ya, gayanya itu ngerokok begini. Ini maksudnya apa itu? Ya Allah ya Rabbi. 3 kali kena peringatan tadi gara-gara anak itu tuh. Live saya itu 3 kali kena peringatan gara-gara anak itu tuh. Saya aja yang itu masih menghormati kok, masih ngerokok sembunyi-sembunyi kok. Ini saya lagi kondisi ngerokok. Sampai miring-miring gini loh kalau ngerokok. Rungkat, Allah alami rungkat ya Akbar. teman-teman ya. Sudah dari kitabnya itu nggak ada, secara ilmiah rungkat, secara akhlak rungkat, secara DNA rungkat. Sekarang begini aja loh Gus. Artinya sudah saya sampaikan dari perkembangan dari Komal ini aja di TikTok ini aja, jenengan perkembangannya menjenengan lihat itu. Ini subhanallah luar biasa gitu kan. Berarti kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri.
Iya. Gitu loh. Iya. Itu belum nanti yang panjenengan ini apa namanya PWI Laskar Sabilillah beliau nih. Jenengan namanya sinten Kiai? Bang Ipi. Oh Bang Ipi, ya Bang Ipi saya itu lupa. Padahal ya sering saya itu di bawah itu sama. Iya kan, belum yang di bawah. Kita dengan keluarga itu sendiri nanti ketok tularnya dan lain sebagainya. Gitu. Tadi saya juga nukil itu dari saya di roomnya apa namanya Kiai Asbangkalan tadi sama Gus Hasan. Ketika siapa Kabib Unyil datang ke Madura sepi marah-marah, makanya kan sorotannya kan cuma hanya di ini merupakan satu perwujudan, artinya kan memang bahwa kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri dan ini tidak bisa dibendung oleh siapapun. Karena saya mungkin Bang Ipi panjenengan ini kan ikhlas lillahi ta'ala li'ala li kalimatillah, membersihkan nasab Kanjeng Nabi dari pembegal nasab yang sejatinya pembegal nasab itu adalah Ba'lawi. Betul. Iya. Betul, begal teriak begal lah begitu. Wali Songo dibilang tidak punya keturunan itu di situ ya saya mulai terpancing itu. Saya dengar kabar Wali Songo tidak punya keturunannya terputus. Nah itu. Ya, tapi Gus Yula, jangan pernah kendur ya. Jadi kita mau omong apa aja sama netizen, jangan pernah kendur. Apa namanya untuk terus menyuarakan persoalan nasab Bani Ba'lawi yang tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi ini, jangan pernah kendur. Maka kalau bisa dirutinkan live seperti ini buat Komal, undang kiai-kiai kita atau gus-gus yang mudanya kayak Gus Hasan ya kan. Kemudian Gus Raden kemarin itu sesekali undang Said Qori ya kan ke Komalnya Gus. Itu insya Allah akan bermanfaat. Artinya pada saat malam ini kita kaji tentang akhlak Bani Ba'lawi yang memang melenceng jauh ya dari akhlaknya Kanjeng Nabi. Besok mungkin kita udah mulai bahas hal-hal lain, misalnya persoalan kebangsaan. Gimana bendera yang mereka sudah klaim, ya kan? Sejarah yang mereka sudah klaim, pahlawan-pahlawan nasional sudah diba'lawikan. Nah ini kan, nah besok mungkin temanya itu. Besoknya lagi mungkin kita masuk ke tema yang lain tentang ajaran-ajarannya. Nah begitu kita bicara kita bahas masalah ajaran-ajaran khurafatnya, kita perlu hadirkan Syekh Mazen, Kiai Syarif, yang mereka sudah membedah semua, hampir semua kitab-kitab Bani Ba'lawi yang isinya penuh dengan kesesatan-kesesatan dari ajaran Islam. Nah, jadi kalau sudah dibuat seperti itu, apa namanya pembahasannya, temanya diatur seperti itu, insya Allah ini akan mencerahkan umat. Tujuan kita kan cuma mencerahkan umat. Kita Gus Yulal kan nggak pernah berpikir apakah ada yang mau ngasih gift atau enggak. Beda dengan yang sebelah itu, ya kan? Kita lillahi ta'ala, apa tadi kata abang kita tadi, kita lillahi ta'ala, kita live seperti ini, kita mencerahkan umat. Jangan sampai generasi yang akan datang itu akan menjadi budak dan jongos Bani Ba'lawi yang ngaku-ngaku cucunya Kanjeng Nabi. Kan gitu doang. Lain dari itu kita nggak ada apa-apa, nggak ada motivasi apa-apa, kan gitu. Murni kena menjaga nasab mulia Kanjeng Nabi, nasab agung Kanjeng Nabi, itu doang. Itu. Jadi jangan pernah begitu ngelihat panas kuping ngelihat typingan, mikirin nasab tapi nggak pernah mikirin nasib, kerjaannya pengangguran segala macam. Bodoh amat, biarin aja. Saya ini masih 18 tahun, 19 tahun. Yang kerja itu bukan saya gitu. Loh iya. Gitu. Gus, silahkan naikkan. Wih, abang kita lagi di dalam ruangan. Lembur kayaknya bang ya. Jangan kepancing Gus. Enggak.